Wacana revisi ini menurut catatan di Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia sebaiknya untuk tidak diberlakukan terlebih dahulu, karena sampai dengan hari ini sebetulnya kalau kita evaluasi sejak 2012 itu kan sudah ada indikator keberhasilannya ya. Jadi mulai dari prevalensi yang turun, terus lalu kemudian ada jumlah pabrik rokok yang awalnya sekitar hampir 5.000, lalu turun lagi jadi sekitar 1.000, dan hari ini data yang di Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia ada sekitar 770 pabrik. Lalu kemudian karena ini menjadi industri ini merupakan rantai nilai, artinya bahwa ketika di hilir terganggu maka akan berakibat di hulu dan sebaliknya. Dan luas lahan pertanian tembakau di Indonesia juga sudah cukup berkurang sangat drastis. Ya kira-kira sekitar sampai 20.000 hektar itu berkurang. Jadi harapannya untuk kemudian pemerintah menunda dulu untuk melakukan revisi ini. Karena di masa pandemi ini tentunya sudah dipahami oleh semua pihak bahwa di sektor ini juga pastinya terhubung dengan kebijakan secara keseluruhan, baik ada dengan inflasinya, lalu kemudian pertumbuhan ekonominya, dan hari ini kita dihadapkan pada penurunan daya beli masyarakat. Jadi di catatan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, kalau boleh kami laporkan, misalnya di kuartal keempat tahun 2020 itu industri ini cukup turun drastis, sekitar hampir mendekati 10% YoY-nya. Lalu kemudian kalau kita mestinya penurunan ini sebaiknya juga kalau kita perbandingkan dengan industri lainnya kan hanya sekitar 3%. Lalu di hari ini juga kalau di catatan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia juga sudah turun sekitar mendekati 6% secara YoY. Begitu Mbak. Oke, jadi tadi kondisi di industri hasil tembakau sendiri sudah cukup tertekan. Anda jelaskan tadi bahwa terjadi penurunan jumlah pabrik yang cukup signifikan. Apakah ini berdampak terhadap tenaga kerja yang jadi terpaksa misalnya harus dirumahkan? Pastinya itu akan mengikuti ya, lalu meskipun sampai dengan hari ini di sektor ini tidak ada PHK, tapi lalu kemudian kalau misalnya ini dihambat terus, industri ini tidak diberikan ruang untuk tumbuh, pastinya akan seperti mengikuti dengan sektor lainnya, bahwa akan ada pemutusan hubungan kerja, itu pasti Mbak. Apakah ada data dari AMTI sendiri untuk tenaga kerja yang misalnya kehilangan mata pencaharian akibat tertekannya sektor ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, di masa pandemi ini kalau itu kita masih pakai platform bersyukur, kita bersyukur karena masih sektor ini masih cukup mampu untuk tidak ada PHK. Dan di masa pandemi ini sektor ini masih mampu setidaknya memanggul beban fiskal negara, yaitu sekitar 170 triliun masuk kan begitu. Lalu kemudian tapi kalau kita melihat tren penurunan ini akan berlangsung terus, tren hari ini yang masih turun sampai dengan 6%, itu karena catatannya pasti juga bisa jadi akan sampai ke situ Mbak. Jadi kalau teorinya misalnya hari ini misalnya ada penurunan sekitar 11%, berarti akan ada sekitar 7.000 orang yang akan dirumahkan. Kira-kira begitu Mbak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.